Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa hebat, kita bertemu pada pertemuan kedua mata kuliah manajemen kerja. Insyaallah pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi tambahan ilmu dan paling tidak kita dengan berniat untuk beribadah, untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita cari mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa, kemarin kita sudah membahas bagaimana peran manajer dan dalam praktek manajemen tentunya bahwa manajer itu memiliki peran yang sangat strategis karena dalam pengelolaan manajemen fungsinya sangat urgen ya. Namun kemarin kita sudah membahas bagaimana pemahaman kita di lapangan bahwa ada perbedaan antara manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Saya kira sudah paham bahwa evaluasi kerja merupakan bagian dari controlling ya, dari controlling yaitu evaluasi, supervisi dan sebagainya. Untuk itu jika ditanya apa perbedaannya manajemen kinerja dan evaluasi kerja, tentunya adalah evaluasi kerja merupakan bagian daripada manajemen kerja. Baik para mahasiswa, kita lanjutkan kepada materi yang akan bahas pada siang ini. Insyaallah kita akan membahas tentang pekerjaan manajer dalam proses manajemen ya. Dalam hal ini kita ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa Bapak Ibu para mahasiswa tentunya harus mengetahui bagaimana ruang lingkup manajerial dan terutama bagaimana dalam hal ini prakteknya proses manajemen ya. Baik, kita lanjutkan pemahaman tentang pekerjaan manajerial dalam proses manajemen ya. Dalam hal ini adalah aktivitas dalam pekerjaan manajerial, diantaranya yang pertama berkaitan dengan tuntutan pekerjaan yang selalu meningkat ya. Dalam ini tentunya peran manajerial sangat diperlukan dalam hal ini ya. Di sini jelaskan bahwa pada umumnya para manajer yang energik dan bertanggung jawab biasanya tingkat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tidak saja cukup di kantor ya. Tentunya jika dia memiliki tanggung jawab yang besar, pekerja yang tidak beres biasanya dibawa ke rumah. Kemudian beban pekerjaan yang juga merupakan tuntutan ya, yang harus diselesaikan oleh manajer tentunya harus menjadi tugas yang harus diselesaikan. Ini beban kerja, tuntutan pekerjaan. Kemudian dalam hal ini sebagian besar manajer melakukan secara pertanggungjawabannya dengan dilakukan dengan sulit ya. Tentunya mereka yang memiliki tanggung jawab ya susah untuk bisa istirahat ya, tapi justru sebelum melakukan pekerjaan dia selalu bahwa pekerjaan ini harus selesai. Tentunya tuntutan yang luar biasa dari pekerjaan menjadi tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu bahwa peran manajer dalam hal ini sangat urgen sekali ya. Itu bagaimana keberlangsungan di perusahaan tentunya tergantung pada aktivitas manajerial atau manajemen. Kemudian yang kedua, variasi pekerjaan manajer. Yang pertama adalah manajer itu memiliki aktivitas bahwa di antaranya peran pekerjaannya menghadapi aktivitas yang reaktif ya. Informasi yang disampaikan ya kadang-kadang diterima oleh para karyawan itu sangat reaktif
kebijakan yang disampaikan oleh manajer tentunya ada yang memiliki atau disikapi dengan reaktif, bahwa mungkin apa yang disampaikan oleh manajer itu kurang bijaksana atau terlalu memaksa atau terlalu menuntut. Ya, inilah salah satu pekerjaan dari manajer. Yang kedua, interaksi dengan rekan sejawat ya dan orang lain ya yang sejajar dengan dia. Tentunya manajer juga tidak lepas dari kritikan atau mungkin saran atau mungkin evaluasi dari rekan kerja. Dan tentunya ini harus ditanggapi dengan cerdas ya. Bagaimana kita berteman, memiliki rekan satu tim ya, sehingga apa yang kita kerjakan itu juga dapat dilakukan dengan baik ya. Kemudian interaksi komunikasi lisan. Nah, ini manajer juga memiliki tingkat kelebihan komunikasi di antara yang lain ya. Karena salah komunikasi menyampaikan ilmu itu tidak mudah ya. Bagaimana orang lain memahami dengan bahasa yang kita sampaikan. Kesalahan dalam menyampaikan secara lisan tentunya akan berimpact fatal karena informasi yang kita sampaikan bisa jadi tidak nyampe ya. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan, tentunya kebijakan pengambilan keputusan dilakukan secara matang dengan penuh pertimbangan dari berbagai hal ya, sehingga apapun yang keputusan kita meminimalisir ya tingkat resiko ya itu. Kemudian interaksi dengan rekan sejawat dan orang luar ya. Nah, selain dengan rekan sejawat juga bagaimana hubungan kita dengan orang luar. Tentunya ini perlu disikapi ya, bahwa manajer memiliki hubungan komunikasi dengan selain orang dalam juga orang luar ya. Tentunya keterampilan bagaimana berkomunikasi, membangun relasi ya. Tentunya ini sangat diperlukan oleh seorang manajer. Posisi manajer dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Dalam hal ini ya ada atasan, kemudian ada rekan sejawat ya, kemudian ada junior ya di bawah kita. Kemudian juga dipengaruhi oleh eksekutif yang lebih tinggi atau bos ya yang memiliki perusahaan ya. Kemudian ada staf langsung ya, kemudian staf tidak langsung. Kemudian dipengaruhi oleh hal luar ya, diantaranya pejabat dalam badan pemerintahan yang juga dilepas dari bentuk kerjasama dengan kita sebagai relasi ya, kemudian klien ya, pemasok, kemudian kolega profesi yang sama, orang-orang penting dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi bagaimana posisi kedudukan kita di dalam perusahaan. Tentunya seorang manajer tentunya harus ada komunikasi dari berbagai pihak yang mempengaruhinya seperti ini ya. Jadi tentu banyak relasi yang perlu diatasi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran perusahaan yang kita bangun ya. Kemudian kegiatan bagaimana perubahan sifat pekerjaan manajerial ya. Di antaranya ada tanggung jawab tim manajer ya. Yaitu yang pertama adalah mengkomunikasikan visi misi perusahaan ya terhadap di antaranya stakeholder ya atau semua pihak yang harus terlibat. Nah, ini bagaimana visi misi perusahaan disampaikan kepada seluruhnya bahwa inilah kami memiliki visi ini ya. Kemudian proses selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memperoleh teknologi yang dibutuhkan. Ya, tentunya bagaimana merekrut karyawan, bagaimana alat yang digunakan, bagaimana membangun komitmen ya. Ini perlu ya peralatan teknologi yang bisa dengan segera dan cepat diperoleh data informasi yang kita butuhkan.
Kemudian proses bagaimana saat organisasi tumbuh dengan cepat, ya. Bagaimana organisasi kita dengan percepatan pertumbuhan yang pada saat ini sangat dalam posisi meroket, ya. Tentunya tanggung jawab manajer dalam tuntutan untuk membangun bagaimana staf memiliki kemampuan dan tanggung jawab, ya. Kemudian bagaimana memberikan motivasi, ya. Kemudian bagaimana mengalokasikan sumber daya, ya. Dan koordinasi dari masing-masing staf tentunya akan menjadi garapan dari seorang manajer. Kemudian bagaimana menstrukturisasi pekerjaan dan menyusun prosedur, meningkatkan efisiensi operasi dan untuk mempertahankan moral dan motivasi para karyawan, ya. Ya, tentunya ini juga harus memiliki pemikiran yang sangat tepat, ya. Bagaimana memposisikan orang, struktur dalam kepengurusan, ya. Ini tentunya seorang manajer harus memiliki kemampuan yang lebih, ya, sehingga dapat mengatasi masalah berkaitan dengan tadi, ya, memberikan bagaimana seorang pegawai merasa semangat, ya. Bagaimana seorang karyawan merasa nyaman dan puas menduduki posisi, sehingga tanggung jawab yang dilakukannya akan bekerja maksimal, ya. Kemudian selanjutnya kandungan pekerjaan manajerial. Jadi apa yang dikandung dalam pekerjaan manajerial? Di antaranya berkaitan dengan fungsi manajerial, ya. Yang pertama melakukan supervisi. Bagaimana kita melakukan evaluasi, ya, terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang karyawan, ya, divisi, maka supervisi ini harus dilakukan secara periodik, ya. Jadi bagaimana segera mungkin jika terjadi permasalahan itu dilakukan segera, ya. Kemudian melakukan merencanakan, ya. Tentunya bagaimana pekerjaan itu dilakukan dengan jangka pendek, kemudian tentunya bagaimana dilakukan secara jangka panjang, ya. Yang jelas yang perlu dilakukan itu adalah pada saat penyusunan pelaksanaan jangka pendek, ya. Dalam hal ini tentunya dalam pelaksanaan proyek-proyek atau tugas kerja dan bagaimana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan, struktur organisasi yang diperlukan, ya, pengalokasian waktu, ya, kemudian sumber daya yang dibutuhkan secara optimal, ya, dan menerjemahkan rencana-rencana yang akan kita lakukan, ya. Dan tentunya perlu dilakukan pemahaman terhadap rekan kerja tim yang menjadi penyelesaian atau anggota tim yang akan menyelesaikan tugas proyek yang kita lakukan atau produk yang akan kita lakukan. Yang ketiga, melakukan pembuatan. Yang dalam hal ini adalah membuat keputusan bisnis tanpa ragu dalam situasi yang tidak terstruktur, ya. Memberi kewenangan untuk membuat penyimpangan kecil maupun besar terhadap prosedur yang telah ditetapkan untuk memenuhi keadaan baru dan tidak biasa, ya. Ini untuk menyelesaikan hal-hal yang masalah yang tentunya tugas kerja yang tidak terstruktur, ya. Kemudian permasalahan-permasalahan kecil maupun besar yang berkaitan dengan bagaimana membangun keadaan baru yang dan tidak biasa, ya. Tentunya pembuatan kebijakan ini perlu disikapi oleh manajer, ya. Yang keempat, melakukan atau memantau, ya, kegiatan memantau, yaitu memantau kekuatan internal dan eksternal, baik sumber daya, ya, kemudian sarana, ya, kemudian hasil produktivitas. Tentunya harus dikondisikan dengan baik sehingga memiliki data yang akurat, ya.